Hai hai semua, udah masuk nggak sih suaraku? Halo semua, hai masuk-masuk dulu. Halo Zaskia Lia, halo semua. Ayo yuk kumpul-kumpul dulu. Sebentar lagi aku mau mulai ini pembahasan yang menarik banget. Halo semua, hai. Wow, udah banyak banget. Mantap. Jadi hari ini suaraku kedengeran nggak sih? Coba komen kedengeran nggak suaraku? Halo, kedengeran kan ya? Kedengeran kan? Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini aku udah kasih tahu kan dari seminggu yang lalu bahkan aku mau live dengan salah satu dokter kulit kelamin yang sangat kece banget. Nah, jadi live hari ini aku bersama ID Derms. Jadi ID Derms ada di tempat di mana wadah para dermatolog muda. Jadi dermatolog tuh dokter spesialis kulit kelamin yang berkontribusi berbagi ilmu kesehatan kulit kelamin dan kosmetik medis dengan bahasa yang mudah dipahami dan sangat fun banget, cocok banget buat generasi milenial kayak aku gini lah ya. Aku masih masuk lah ya milenial. Nah, kontennya itu ya kayak materi yang tadi kulit kelamin kosmetik medis untuk menambah pengetahuan dan meluruskan mitos-mitos. Nah, kan banyak banget nih berkembang info-info yang nggak tahu benar atau enggak. Nah, selain itu, mengulas berbagai tren dan perilaku dan fenomena masyarakat yang sedang terjadi. Contohnya tentang kosmetik yang aman. Jadi udah dipastiin ID Dems ini akun Instagram yang valid banget tentang kosmetik, tentang kulit kelamin, dan kalian wajib banget follow pengen tahu tentang kesehatan kulit kelamin. Nah, hari ini aku ingin membahas mengenai salah satu tren yang mungkin banyak dilakukan orang dan banyak yang bertanya-tanya yaitu suntik putih. Tapi sebelumnya aku mau undang dulu narasumber yang ini kece banget narasumbernya. Kita undang dulu ya. Yuk. Kita akan sambut narasumber kece kita. Ding ding ding. Halo dok, Halo, apa kabar jelas dok? suara baik. Jelas suara Suara aku saya nggak, jelas, Aiman? jelas banget Jelas dok, banget, mantap. jelas banget, Suara aku jelas kan ya dok? jelas banget. Alhamdulillah. Gimana dok Lebih, lebaran hari bisa aja dok, aku mah nggak bisa nyanyi dok. Gimana dok lebaran hari ketiganya ini? Masih suasana lebaran ya dok? iya masih suasana Lebaran, tapi udah masuk kerja Aku, loh tadi. iya sih, aku pakai baju koko dok nih untuk hari ini. Kamu ini ya berlebaran pakai baju koko. Berlebaran dok walaupun orang tua jauh. Walaupun orang tua jauh di Bali, tapi ya menikmati aja lah dok Oh, di suasana lebaran Bali. yang ada. Iya ya, menuntut ilmu dulu ya. Iya dok, kebetulan keluarga aku di Bali. Jadi Oh, sebelum oke. kita mulai dok, pembahasan yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang ini, aku mau kasih tahu biografi sedikit Dokter Delia ini. Ini biografinya kece banget. Aku aja bacanya tuh kagum banget, Dok. Lo Jadi iklan Dokter banget Delia sih. yang biasa dipanggil, ya dong harus dong. Jadi Dokter Delia yang biasa dipanggil Dokter Lala. Jadi aku panggilnya Dokter Lala aja ya, Dok. Iya, panggil Lala aja. Jadi Dr. Lala ini lulusan S1 pada tahun 2006 di Universitas Brawijaya Malang, lalu melanjutkan spesialis kulit kelamin di UNER Surabaya lulus tahun 2011. Lalu langsung mengambil sekolah S3 di UNER dan di umur 32 tahun sudah menjadi dokter. Gila, mantep banget dok. Aku aja 24 masih begini-gini aja dok. Oh enggak lah sama, 24 sih. Saya juga dulu baru selesai koas kok. Oh, baru selesai kelas. Terus lanjut ya dok sampai Mm-mm. S3 gak berhenti gitu ya dok pendidikannya. Oke, Mm-mm, kemudian iya. dokter. Jadi Dokter Lala baru-baru ini Februari kemarin ya dok mendapatkan gelar konsultan ya dok. Oh iya, Februari 2020.
Februari 2020 kemarin. Terus Ah, Dokter Lala penulis buku juga, terus peneliti juga, dan sampai saat ini bekerja di Rumah Sakit Pemerintah Saiful Anwar Malang dan klinik pribadinya. ya. Dan Dokter Lala ini keren banget. Dokter Lala merupakan ketua kelompok studi dermatologi sosial Indonesia sejak 2019 Iya, dan baru juga sih. juga kepala divisi Humas Ikatan Dokter Indonesia cabang Malang. Wow. Ini baru sekian kecil ya dok dari banyaknya biografi dokter ya dok. Enggak lah, enggak. Biasa aja. Oke, oke dok, kan hari ini pembahasannya tentang suntik putih dan kemarin tuh Mm-mm. aku lempar pertanyaan nih dok di story aku, itu yang Ya. nanya ratusan orang dok nanyain soal suntik putih. Ada yang nggak tahu sama sekali suntik putih itu apa, bahkan mereka tuh emang ada ya suntik putih kayak gitu dok. Terus sampai ada Hmm. yang nanya detail banget, sampai ada yang bilang soal kromosom gitu dok. Ada yang tahu sampai segitunya Oke. juga. Jadi pengetahuan masyarakat soal suntik putih ini sangat variatif banget dok. Ada yang benar-benar nggak tahu sama sekali, ada yang benar-benar tahu, paham sampai detail gitu dok. Nah sebelum Oke. mulai pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh followers-followers aku, nah hari ini aku mempersilahkan Dokter Delia atau Dokter Lala untuk menjelaskan sedikit nih dok soal suntik putih itu sendiri dok. Oke, terima kasih ya Aiman. Sudah Sama-sama madu sama dokter. bagus. Saya mau jelasin sedikit nih biar nggak bosen kan, biar nggak Mm-mm. ngobrol aja. Jadi aku mau tunjukin gambar-gambar sedikit aja ya. Jadi kenapa kok masyarakat ini pada pingin suntik putih dan lain-lain? Mm. Karena memang ini saya tampilin ini ya gambarnya dulu ya. Ini aku udah tampilin juga dok di Dah, atas. oke, Oke. iya. Jadi kan banyak iklan-iklan nih kayak putih, putih instan, ya. Terus kemudian wajahku putih bersinar dalam sekian hari, gitu ya. Terus kemudian obat-obatnya ini juga dijual bebas, Aiman, Iya banget ya dok. Di kan? online shop Terus tuh banyak banget dok. di gambar itu juga banyak banget. Terus kan lihat tuh, Aiman lihat ya dari yang hitam ke yang putih itu kan gambarnya bedanya jelas banget tuh. Jadi kan membuat masyarakat tergiur gitu. Yang pertama itu iklannya yang membuat Oke. seperti itu. Oke, terus ya tak lanjutin ya untuk Oke yang dok. kedua. Ha-ha. Terus kan kalau di masyarakat itu kan sebenarnya nobody like needle. Jadi nggak ada yang seneng suntik, nggak ada yang seneng disakitin gitu kan ya, Aiman ya. Tapi kenapa kok sekarang banyak? Itu karena banyak hasil-hasil yang menjanjikan. Jadi gambar-gambar gitu kan ya. Terus kemudian kenapa kok sekarang banyak orang yang pengen putih ya? Karena mungkin ini juga banyak drama-drama kan sekarang kiblatnya Korea ya, Wah bukan lagi. bukan lagi. Ya, yaitu kiblat. Kalau kiblat kan gampang banget ya orang, oh gue pengen kayak ini nih, gue pengen putih kayak ini gitu kan. Terus eh terus sekarang juga banyak gini Aiman, banyak yang orang kulit putih kepingin tanning ya kan. Terus orang yang kulit gelap kepingin putih. Jadi memang agak bervariasi, tapi kebanyakan memang kepingin lebih putih. Terus pertanyaannya bisa permanen apa enggak, ya kan? Terus dengan cara apa yang lebih baik? Apakah injeksi ataukah infusion? Nanti kita bahas tadi waktu ada pertanyaan-pertanyaan ya. Terus Iya dok. kemudian tuh dia efektif apa enggak? Terus dia aman apa enggak? Oke. Terus selanjutnya kita tahu orang Indonesia itu memiliki kulit, kalau yang di kulit yang dokter kulit atau yang di residen tahu kulit Fitzpatrick. Tapi kalau misalnya masyarakat awam biasanya sawo matang ya. Iya Kulitnya dok. tuh tipe 4 dan tipe 5. Terus kemudian yang sehat yang perlu yang perlu ditegaskan, kulit sehat itu tidak mesti putih. Itu ya. Terus Setuju. warna kulit itu kan ciri kita tuh punya punya pigmen ya. Terus macam-macam pigmen. Jadi ada yang namanya pheomelanin, ada yang namanya EU. Kalau yang eumelanin ini yang banyak, kulit ini akan jadi coklat ke hitam. Kalau yang VO dia akan jadi kulitnya putih terang gitu. Kayak Aiman gini berarti banyak dia pheomelaninnya. Oke dok. Oke.
Oke, terus gambar selanjutnya nih aku cuman tunjukin aja sih. Ini loh variasi gambar kulit-kulit gitu. Jadi Ini tidak semua macam-macam orang ya. sama. Jadi nggak bisa disamain kulit orang yang satu dengan yang lainnya karena itu tadi ada melanin yang mengatur warna di kulit kita. Nah, sekarang yang selanjutnya suntik putih ya. Kan tadi udah banyak Hmm, pertanyaan nih di banyak banget dok. followernya si Amen. Apa sih yang disuntikin itu? Ada vitamin C, kemudian ada glutathione, kemudian ada kromosom. Di sini kan saya kasih gambar iklan-iklannya yang suntik kromosom ada itu ada SLC itu yang biasanya apa namanya? Yang biasanya paling Di banter masyarakat ya diiklanin dok. tuh. Ya. Terus selanjutnya kita bahas glutathione dulu ya. Glutathione tuh apa sih? Dosisnya berapa untuk disuntikan atau diinfuskan? Kemudian efek lighteningnya itu permanen atau tidak, ya. Jadi dia memudar seiring berjalannya waktu, Aiman. Nanti Oke, kalau ada yang tanya, nanti saya oke dok. jelaskan lebih jelas nanti sirkulasinya bagaimana di darah. Terus kemudian tidak semua yang disuntik jadi putih. Jadi misalnya bervariasi ya. Memang ada komplain di masyarakat, dok, saya sudah berapa kali suntik kok nggak putih-putih sih? Saya berapa kali? Makanya dokter harus bisa KIE, Menjelaskan ya edukasi dok. pasien, menjelaskan pada awal bahwa tidak semua yang disuntik putih itu hasilnya akan sama. Sama. Dan berapa kali, dan kita tidak usah menjanjikan. Karena kan itu juga, apa namanya, masing-masing orang itu tidak sama gitu. Itu yang Oke dok. persepsi yang salah. Biasanya kan menebar-menebar janji gitu ya. Pengen Biasanya instan kan ya seperti dok, itu. kalau orang sini juga. Iya, instan. Sukanya instan, tidak butuh proses. Padahal proses Nah, itu perlu loh. semua butuh proses ya dok. Mm-mm. Oke. Terus sekarang apa sih efek sampingnya yang bisa Hmm, yang bisa ditimbulkan? Bukan dari glutathione. Kalau misalnya bisa glutathione bisa, suntik vitamin C juga bisa nih Oke. efeknya gini. Oh Jadi gitu. kalau pas disuntikin itu badan kita itu panas gitu ya. Kemudian ini tuh saya tulis di situ sih ada kram, terus kemudian nyeri, ada gangguan liver. Nanti ada penyakit-penyakit yang tidak boleh pada saat kita mau Oke. menginjeksikan itu. Nanti kalau ada yang tanya, nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Di Detailnya. sini Oke. ada, ini ada jelas ya, ada pusing, kemudian ada alergi dan lain-lain efek sampingnya. Oke, sekarang kita ngobrol tentang vitamin C ya. Vitamin C in dermatologi. Jadi di apa namanya? Ada yang namanya Past and Future Vitamin C in Dermatologi. Jadi ada suatu jurnal Aiman membahas tentang vitamin C Oke. ini sendiri. Dulu itu gimana dan sekarang itu bagaimana. Oke. Kalau dulu itu pakai topikal. Topikal. Kemudian diteliti Oke. terus-menerus bahwa kurang mengena gitu Aiman. Kurang mengena, maka seiring berjalannya waktu harus difikirkan bagaimana supaya tepat pada sasaran dan lebih cepat hasil itu akan terlihat. Oke. Mungkin dari situ dasarnya. Tapi untuk meneliti sendiri tentang kulit manusia dengan vitamin C ini belum ada. Belum. Oke, dok. Iya. Berarti masih diteliti ya, dok, soal efek pastinya kayak gimana ya, dok? Iya, tapi kalau efeknya untuk lightening, kalau vitamin C itu pasti ya, Iman. Oke. Karena dia Oh, pasti oke, dok. Hmm. berfungsi banget untuk booster, kemudian untuk influenza juga, terus kemudian Hmm. juga dia untuk efek-efek depigmenting agent. Jadi untuk Oke. whitening Oke. ya, whitening lightening agent dia. Oke, terus apakah efektif, apakah aman? Nanti kalau ada pertanyaan saya jelaskan. Terus kemudian di sini biasanya koktail, Hmm. kita memberikan secara koktail, artinya bukan koktail minuman ya. Iya, dok. Jadi Orang apa tanya minuman namanya? ya, dok, kalau koktail. Jadi kayak meramu gitu, Aiman. Jadi ada vitamin Oke. C-nya, kemudian ada glutathione. Mereka mencampur di situ dan itu Hmm. keahlian tiap dokter berbeda masing-masing. Oke, dok. Oh. Ya, kalau dosisnya tepat pasti oke. Oke, sekarang terakhir mungkin kita bahas suntik kromosom sedikit ya. Apa sih kromosom itu? Kromosom itu gen ya. Kalau kita mikir kromosom, itu Oke. gen itu yang ditentukan oleh orang tua kita ke kita. Aiman kan udah Oke. belajar kedokterannya ada 46 kan, Iya, dok. 23 pasang, ada Iya, dok. XY dan lain-lain. Hmm. Itu Oke. apakah bisa
hanya dengan menyuntikkan maka kita bisa mengubah kromosom. Dengan menyuntikkan saja. Misalnya kita sudah hidup 30 tahun loh ini, kemudian kita disuntikan ke apakah bisa berubah kromosom itu masih pertanyaan. Salah satu yang ada di situ di gambar itu penelitian bisa sih, tapi baru pada ikan. Oke, Dok. Berarti percobaannya Ya, baru yang pada jurnal hewan ya, ilmiah. Dok? Baru pada hewan, belum ke manusia. Manusia, Itu yang perlu oke. terus kemudian yang SLC tadi, yang iklan-iklan yang Hmm. saya tampilkan di awal, dia memang salah satu gen penentu warna kulit, tapi tidak hanya dia gitu. Oke. Bisakah kita hanya menyuntikkan salah satunya, Satu maka aja. gen itu berubah semua? Itu belum ada penelitiannya. Oke, menarik banget nih, Dok. Oke. Dah, terus terakhir nih udah kesimpulan nih. Kemudian kalau misalnya kita menjadi pasien ya, kemudian ini semua menjadi pasien, tolong ditanyakan. Jadilah be a smart patient ya kan. Tanyakan bahan apa yang disuntikan, kemudian tanyakan resiko apa yang terjadi, kemudian gunakan nih produk yang telah terbukti atau registrasi sama POM. Jadi pasien sekarang kan makin lama makin pinter ya. Kritis ya, Dok. Kemudian tanya keefektifannya, mana dokter ini kan sekarang pasien udah banyak yang smart juga ya. Iya, Dok. Terus jangan lupa ditanya biayanya yang terakhir. Nah, itu penting ya, Dok. Penting banget. Penting, ntar udah suntik gak bisa bayar lagi. Dan ini hak pasien ya, Dok, untuk menanyakan itu ke dokternya ya, Dok. Iya dong, karena dia Jadi, kan mau dilakukan suatu tindakan, jadi harus jelas apa yang mau dilakukan ke dia, harus ada informed consent, semua harus bersih, semua harus pas steril jelas. sesuai dengan SOP gitu. Jadi jangan iya-iya aja nih kalau lagi berobat. Nggak harus Hmm, ke klinik kecantikan setuju. aja. Iya, jadi dia harus tahu, oh ini loh yang benar gitu. Jadi pasien juga harus tahu sekarang yang benar kayak Jadi gimana. tenang ya, Dok. Nggak kepikiran gitu pulang ke rumahnya. Pulang ke rumah dia nggak kepikiran juga. Terus habis itu dia tahu apa yang akan terjadi dalam dirinya gitu. Oke. Nah, ini pertanyaannya banyak banget, Dok. Ini kemarin aja ada Boleh. ratusan nih Duh, semenjak tadi, Dok. ratusan. Serius, Dok, ratusan, Dok. Tanya, Aku nggak tanyainnya kelas nanyain lah, Dok. Aiman kali, bukan Nggak bukan nanyain saya, nanyain Aiman kali. tentang suntik putihnya dong, Dok. Serius banyak banget, Dok. Tapi kurang lebih tuh pertanyaannya banyak yang mirip-mirip, Dok. Dan Oke, oke. ini pertanyaan pertama yang menurut aku paling banyak banget yang nanya. Kan tadi dokter Ya, udah sedikit menjelaskan soal efek sampingnya tadi ya, Dok, yang glutathione tadi dan ya, vitamin C yang tadi. Nah, ini ada ya, yang nanya, ada nggak efek samping lainnya, Dok? Ada yang bilang bisa sampai ke rahim, ke ginjal, ke lambung, bahkan ada ya. yang bilang katanya bisa bikin kanker ya, Dok. Itu gimana sih, Dok? Ya. Oke. Saya jelaskan satu-satu ya. Siap, Dok. Jadi udah kayak dosen sama ini ya, Hmm, dosen sama muridnya. hmm, Jadi gini Aiman, kalau hmm. misalnya dia suntik, dia harus tahu kondisi badannya dulu. Paling enggak satu kita harus tahu pasien Oke. dia diabetes apa enggak. Karena dia membuka pompa glukosa di situ nanti Hmm. vitamin C. Kemudian dia ada penyakit ginjal apa enggak, karena nanti sisa akan disimpan di ginjal ya sebagai oksalat. Dia ada bakat batu ginjal apa enggak. Itu yang penting. Terus kemudian yang tadi Aiman ngomong rahim dan lain-lain itu ternyata gini Aiman. Kalau orang hamil kenapa kok dilarang suntik vitamin Iya, Dok. C? Jadi dia meningkatkan hormon. Jadi dia progesteron sehingga Oh, oke. bisa ini bisa bayinya bisa nggak terselamatkan nanti. Gitu. Nah, itu untuk yang hamil ya. Terus ini saya Ah, lanjutkan yang untuk selanjutnya. Terus kalau kita mau suntik ke pasien itu dulu pokoknya ditanyakan. Terus kemudian alergi apa enggak? Aiman tes skin dulu. iya, Itu harus perlu. itu Jadi wajib ya, Dok. kemudian dia harus di fasilitas kesehatan ya, di klinik, di Nah, rumah sakit, di apapun harus ini banyak steril. banyak banget jasa-jasa yang luaran sana, Dok, datang ke rumah lah. Padahal nggak berkompeten lah. Itu banyak banget sih, Dok, iklan-iklannya. Iya, memang banyak. Memang sekarang banyak sekali ya pelayanan seperti itu dan masyarakat kan pasti juga kan dia lebih mudah kan kalau ke rumah dan lain. Iya Tapi sih. uh,
kita tidak bisa mencegah yang seperti itu. Jadi kita cuman hanya edukasi ke Edukasi. masyarakat dan kita nggak boleh bosen kan itu tugas kita, ya kan? Jadi ini loh yang benar kayak gini. Jadi kalian harus memastikan itu steril, terus kemudian itu apa namanya bisa apa namanya steril dan dilakukan oleh orang yang kompeten. Yang kompeten itu wajib banget. Wajib. Oke. Nah, selanjutnya nih dok, pertanyaan keduanya. Ada mungkin yang ditambahkan dok soal efek sampingnya? Efek samping yang saya ini sih itu aja sih yang sudah saya baca ya. Tapi Itu soal aja. yang katanya sampai ke kanker gitu belum jelas ya dok, apa gimana? So, ada yang menanyakan juga Gini, nih dok. justru yang saya baca, vitamin C dosis tinggi itu untuk menyembuhkan kanker loh. Tuh, yang bilang Vitamin C suntik dosis kita. tinggi. Oke. Bener, ini So, ada megados. Tapi ada ini juga pro dan kontra. Megados vitamin C in cancer sama ya apa namanya sama efek negatif vitamin C kan gitu. oke. Tapi kalau yang ada yang penelitian yang saya baca ini megados vitamin C untuk cancer oke. Oke. Untuk cancer. Berarti nggak sampai bikin kanker ya dok. Jadi nggak usah takut nih Tidak. kepikiran sampai bikin kanker. Enggak. So yang nanya lumayan banyak juga nih dok. Iya kan yang dimasukkan apa kamu harus tahu vitamin C kan Nah itu apa wajib. namanya kan vitamin ya Mm-mm. booster gitu. Oke dok. Nah selanjutnya nih dok. Ini lebih banyak efek bahayanya atau manfaatnya sih dok? Ini juga banyak banget yang nanya dok. So mikirnya Ya. suntik putih, bahaya, bisa kena ini, kena itu gimana sih dok? Untuk biar orang Ya. awam tuh paham. Ya, pertama yang harus dilakukan kalau kita melakukan sesuatu, pasti ada efeknya. Untuk meminimalkan efek tersebut, apa yang kita lakukan? Pokoknya kita harus bisa efeknya maksimal, maksudnya efek sampingnya kecil, tindakannya bermanfaat kan gitu. Manfaat. Iya, jadi kita harus tahu apa yang disuntikan ke kita. Jadi kalau vitamin C kan jelas vitamin C dosisnya gini, kita kan per hari kalau dewasa itu 200 mg butuh 200 mg. injeksi 200 mg. Kalau misalnya dia memberikan infusion 4.000 atau 5.000 itu bisa sekitar kan dibagi aja ya, bisa sekitar 2 minggu lah ya. 2 mingguan lah. Jadi maksudnya jangan sering-sering yang pertama. Jadi kita harus tahu dosis kita, apa yang kita butuhkan dan tidak melebihi itu gitu. Jadi kita butuh berapa sehari ya itu yang diberikan. Oke. Gitu. Jadi sesuai kebutuhannya kita ya, harus tahu, Dok. sesuai kebutuhan aja. Jadi kalau sesuatu dilakukan kemudian dia diberikan sesuai dengan porsinya, insya Allah lebih banyak manfaat. Insya Allah aman ya, Dok. Oke. Iya. Nah, makanya itu harus dilakukan sama yang berkompeten ya, Dok. Betul. Jadi kalau misalnya kita melakukan dokter misalnya kan dia tahu nih, oh ini yang saya kasihkan ke pasien saya tuh ini, sehingga apa namanya dia tuh butuh ini. Jadi kita memanage pasien dengan baik dan pasien pun akan enak gitu loh, tanyanya enak, jelas ada yang tanggung jawab, ada yang ditanyain kan sama dia, jadi dia tahu gitu. Oke, Dok. Nah, itu jadi jangan terlalu panik, suntik putih, terus efeknya jadi bahaya banget. Jadi selama ditangani oleh orang yang berkompeten, yaitu dokter spesialis kulit kelamin, udah pasti yang dipikirin adalah manfaatnya lebih banyak dibanding efek sampingnya. Ya, betul. Nah, selanjutnya Jangan dok. takut. Jangan takut, nah itu penting banget. Nah, selanjutnya dok. No worry. Ada dampak jangka panjangnya nggak sih dok, misalkan terus dilakukan suntik putih ini? Ya. Jadi gini, suntik atau vitamin C ya, suntik vitamin C, atau suntik imun booster, itu kalau dilakukan terus-menerus, selama dia dengan dosis, itu tidak apa-apa, Iman. Tapi misalnya ini yang kita takutkan, apakah benar ini masuk segitu gitu kan? Apakah betul dia yang dimasukkan pasien segitu? Nah, terus kemudian kita harus tahu bahwa untuk memasukkan vitamin C kan iritatif, jadi dia sakit. Jadi kita tuh harus masukkannya gentle ya, slowly gitu, pelan. Pernah tuh aku, dan pasti. Pernah? Pernah, Dok. Tapi untuk imbus, Dok. Pasien. Imbus ya, biar kuat ini, bekerja. Iya, Dok. Di suasana kayak gini. Makanya iya, penting. Makanya untuk booster kan. Terus kemudian dia masukinnya harus pelan, gentle gitu ya. Jangan cepet-cepet karena dia kan iritatif. Iritatif.
iritatif itu. Kalau selama ini sih belum ada yang melakukan penelitian ya, Aiman, karena kalau penelitian ya dia di kulit, penelitiannya di kulit aja belum, apalagi efek jangka panjang ke Efek jangka manusia. panjang ya, Dok. Oke. Iya, yang penting sesuai dengan porsinya saja, Sesuai dengan sesuai dengan, porsinya. iya, sesuai dengan Kebutuhannya ya, Dok. dosis. Kayak kita makan 3 kali sehari. Kalau kita makan lebih Nah, dari itu kita pasti gendut kan. Kalau kita iya. kurang dari itu kita ntar kurus. Gitu aja Oke. sama kan. Iya sulit betul. Nah, selanjutnya dok, nah efeknya si suntik vitamin C ini memutihkan atau cuman mencerahkan dok? Jadi seolah-olah terlihat putih. Saya bingung juga ya, cerah atau putih. Ini kalau biasanya kalau efek kan efek lightening. Lightening itu artinya Ya, cerah. oke. Terus putih juga bisa. Jadi kalau misalnya dia coklat ke arah yang agak cerah itu artinya putih nggak ya? Yang jelas dia akan mencerahkan, saya lebih cepat efek lightening ya, tepat Oke. mencerahkan daripada memutihkan gitu. Soalnya Oke. kalau yang hitam, nanti kalau kamu ngomong suntik putih, ini bisa jadi putih gitu. Nah, Kalau mikirnya mencerahkan kan takutnya paling gitu tidak, dok. iya makanya istilah-istilah itu juga harus diperhatikan gitu. Jadi memang efeknya kalau efek lightening dia emang efek mencerahkan. Terus dikasih tahu, saya mau putih. Iya, kalau dikasih tahu dong kalau ini ibu tuh kulitnya seperti ini. Kalau misalnya mau naik sedikit mungkin bisa diberikan ini dan lain-lain. Tapi juga jangan lupa yang lainnya, bukan hanya dengan suntik vitamin C atau ini aja kulit jadi putih itu bukan begitu. Jadi kalau tetap misalnya dia mau suntik imbus atau vitamin, dia harus tetap menggunakan skincare harian kayak misalnya tabir surya, kemudian krim malam untuk mengelupas sel kulit mati, itu tetap harus Oke. diberikan gitu. Jadi nggak serta merta dia suntik aja, terus kemudian dia oke gitu. Oke, jadi ada treatment setelah Gitu. suntik putihnya ya dok? Kalau treatment bukan setelah sih, jadi sebelum dan setelah tuh dia sebenarnya Sebelum wajib untuk sebelah. melakukan itu. Oke. Tapi Oke. itu wajib untuk dilakukan. Jadi pembersihan yang maksimal. Kita tahu kan kalau kulit itu adalah bagian yang paling lebar kan ya, maksudnya paling Iya, ini melindungi organ semuanya. terbesar Terus ya dok? kemudian terus kemudian terluas juga. Terus kemudian kita kalau misalnya lihat seseorang nih, saya mau lihat Aiman nih. Saya udah tahu loh kamu gaya hidupnya kayak gimana. Kemudian kamu ngerawat kulit apa enggak. Kamu usia berapa. Itu kan sudah terlihat di situ. Ya Iya. enggak? So, Sehingga itu tampilan adalah luar ya dok, dia important. langsung kelihatan. Iya, dia important. Organ yang sangat penting. Jadi kamu berhadapan dengan orang lain itu sudah terlihat gitu. Jadi kamu gaya hidup seperti apa. Misalnya nih orang mau ngelamar kerja, orang ngeliat gini. Itu udah first impression gitu. Important, very important untuk menjaga Jadi kulit. penampilan tuh sangat penting ya dok? Sangat penting dong. Salah satu dengan menjaga kulit tadi itu. Iya, jangan Nah, penampilan aja, Kak. Sekolah juga oke. penting. Sekolah juga penting ya dok, harus luar dan Iya, dalam ya dok. betul. Jangan luar Jangan mulu. luar mulu. Oke, siap dok. Nah, selanjutnya, nah ada syarat umurnya nggak dok? Misalkan umur sekian boleh dilakukan suntik putih atau maksimal umur sekian, ini juga banyak yang menanyakan dok. Oke, sebenarnya tidak ada yang pasti. Apa Oke. namanya? Mereka boleh umur segini atau umur segini, tapi ada penelitiannya, tapi bukan dari kulit, dari apa namanya? Dari psikolog saya baca nih. Psikolog, oke. Ya, jadi orang remaja biasanya sudah mulai khawatir akan keadaannya, tampilannya. Itu dia akan melakukan atau mencari suntik putih. Bukan suntik putih aja, semuanya treatment. Oke. Jadi saya juga mencari ya kapan sih sebenarnya umur yang aman. Itu sebenarnya tidak ada penelitian yang umur 30, umur ini nggak ada. Cuman kebanyakan para remaja. Remaja tuh usia berapa ya? 18 ke atas lah ya. Karena Tapi mereka sudah sekarang mulai 15 juga remaja sih dok. remaja ya. Jadi dia Oh, udah mulai insecure. in- Dia udah mulai insecure akan keadaannya. Itu dia akan mulai mencari upaya apapun, treatment iya. apapun, termasuk suntik putih ini gitu. Untuk so banyak banget tuh iklan-iklan bertebaran terus kayak adik saya yang cewek masih umur di bawah 18 aja dok udah kepo soal begituan dok. Soal Soal begituan kan?
asal Karena krim-krim menjual, lah. Soal menjual, iya dok. Ya karena sangat yang tadi menjual kayak dan contohnya oke-oke. Gambar yang disajikan itu oke yang kayak banget tadi gitu loh, Aiman. contoh slide pertama gitu ya dok. Kayak Slide kelihatannya pertama jadi ya ampun jomplang keren banget gitu dok. banget. Iya, makanya aduh keren banget. Aku Seolah-olah aku bisa pasti sekali, bisa. seolah-olah bisa sekali Sekali suntik tindakan langsung langsung jeng begitu. putih. Padahal butuh Ya, proses semua itu ya dok. semua butuh proses. Nah, sekarang ada berhubungan sama proses nih dok. Efeknya ini berapa lama dan seberapa sering bisa dilakukan dok? Apa harus diulang Oke. tiap berapa minggu? Mungkin gimana dok itu? Ya, kalau yang kita ngomongin ini ya, vitamin C, kita kan tahu pada dosis dewasa, kalau dosisnya oral itu butuh 250 miligram Ya. sehari, kalau injeksi atau parenteral cukup 200 miligram sehari. Oke. Jadi, kalau misalnya kita mau jangka panjang, kita disuntikkan sekitar atau diinfuskan parenteral sekitar 4.000 sampai 5.000. 2 minggu sudah boleh diulang, Aiman. Dengan perhitungan Oke. seperti itu. Jadi hitungnya per hari per Dengan 2 minggu. pengertian. Oke. Jadi kita kebutuhan berapa dan kemudian kapan diulang, perhitungan itu. Kita butuh berapa sehari, kemudian kita ini apa namanya mengalihkan. Biasanya seperti itu. Tapi nggak serta-merta itu apa namanya makanya kita pilih yang suntik atau injeksi karena kan kalau misalnya oral itu akan lama Lebih lama ya dok? menyampainya Oke. ke kulit dan kita tidak tahu berapa persen yang Yang masuk nyampe. ke kulit. Oke. Gitu. Makanya Dan mereka pada memilih treatment injeksi. oke. Nah, gini, efeknya tuh bisa berapa kali setelah tindakan? Apa tiap orang beda-beda, dok? Mungkin ada yang 2 kali Hmm. kelihatan atau 3 kali kelihatan, apa gimana, dok? Iya, jadi banyak ya kalau pasien datang ke kita gitu, terus kemudian bertanya, dok, saya harus berapa kali suntik nih Nah, atau berapa kali infus? Nah, ini nih si dokter ini harus bisa menjelaskan bahwa setiap orang itu tidak sama. Setiap orang itu tidak sama. Kemudian harus dijelaskan juga ada pigmen atau melanin yang mengatur kulit, yang mengatur warna kulit. Jadi per orang itu tidak sama. jadi Ada yang berapa kali sudah terlihat, ada juga yang baru berapa kali sudah langsung terlihat kelihatan. gitu. Oke. Jadi tetap ngomongnya kita tidak bisa menjanjikan karena setiap orang hasilnya akan berbeda. Karena Beda. metabolisme orang juga beda-beda. Kita tidak bisa menyamakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Jadi jangan Tuh. membandingkan dengan orang lain ya, dok. Kalau Jangan banyak banget, jangan membandingkan. banyak banget yang bilang nih teman saya di sini sekali doang bisa gitu. Padahal belum tentu dirinya juga sama kayak temannya ya, dok. Karena Iya, belum metabolisme tentu. beda gitu. Mungkin juga dia Dan juga treatmentnya juga lain. Misalnya yang satu sering kerja lapangan, kemudian yang satu kerjanya di oh, rumah aja, sosialita dan gitu ya loh, lotion, terus tiap hari ya treatment, terus beda yang ya dok satunya pasti. pekerja beda. Jadi sehari-hari juga perlu. Terus kemudian gaya hidup dia juga berpengaruh. Oke. Apakah dia sering keluar malam, ataukah dia kurang tidur, ronda kali keluar malam ya. Nggak maksudnya apa namanya dia kurang tidur, kurang istirahat, terus kemudian dia atau tidak, ya kan? Itu kan gaya hidup. Jadi gaya hidup tiap orang juga berpengaruh nanti. Kalau misalnya apa namanya melakukan suatu treatment, apakah dia pakai skincare rutin atau tidak, kemudian gaya hidupnya bagaimana, terus kemudian apakah dia melakukan treatment itu secara teratur atau tidak, kemudian apa namanya dilihat juga genetiknya ya apa namanya dia tuh kulitnya bagaimana gitu jadi harus Banyak faktor all yang baru in. terlibat ya dok. Iya banyak faktor yang terlibat tidak hanya ini terus Jadi kemudian jangan, dia bisa mengalahkan yang lainnya. jadi jangan cuman gara-gara oh suntik putih sekali udah terus gak butuh gaya hidup yang sehat terus gak ada skincarean terus berharap bisa sama sama temennya yang mungkin gaya hidupnya sehat gitu ya dok. Iya betul begitu Jangan Pak membanding-bandingkan Dokter, gitu dok. jangan membanding-bandingkan Pak Dokter ya kan. Siap dok. Nah dok, kan tadi ini ada juga yang Pak nanya, berarti hasilnya tuh lebih cepat yang infus ya dok daripada topikal ya dan dong. oral. Itu udah pasti. Betul, itu sudah Nah, pasti. nah ini ada yang nanya dok, misalkan keseringan suntik putih, katanya bisa bikin cepat keriput, itu betul nggak dok?
Jadi gini, apa namanya, keriput itu tidak hanya ditentukan sama ini, umur berapa dulu Aiman. Kita kan tahu ada aging proses ya, di situ ada proses Hmm, penuaan, ada aging yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Umur 30 ke atas itu sudah mulai keriput. Terus oke. keriput sudah tampak. Terus kemudian apa itu namanya, gaya hidup dia bagaimana, terus kemudian maksudnya diinjeksi putih terus dia jadi keriput, enggak, bukan enggak kayak gitu, apa dia pakai tabir surya apa enggak, karena kita tahu tuh ya UVA, UVB, Itu sangat UVC ya kan. pengaruh banget ya dok. Iya, itu salah satunya juga akan menimbulkan aging dini ya, jadi penuaan dini. Jadi kita harus tanya dulu ke pasien, pakai sunblock atau tidak, perawatannya di rumah bagaimana, treatmentnya, kemudian kerjanya bagaimana, dan jangan sampai dia kurang tidur ya. Itu harus ditanya juga karena itu faktor-faktor yang berpengaruh itu kepada ini apa namanya untuk penampakan kulit Kulit. kita. Ya, aku Jadi nih kurang tidur banget tuh. nggak hanya satu, jadi apa namanya multi ya, multi lah, multi Aspek ya faktor. dok. Jangan Hmm. apa namanya, jangan cuman ini, terus kemudian ini A sama dengan B, B sama dengan nggak bisa kayak gitu. Oh, Jadi banyak ya. ada faktor dari dalam, ada endogen, ada eksogen. Itu Exogen. semua berpengaruh. Hormon juga berpengaruh. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi keriput itu, tidak serta merta dia keseringan suntik, nantinya kemudian dia jadi keriput. Enggak, bisa juga memang waktunya keriput ya kan. Oke. Dan dia Hmm. tidak treatment. Kemudian dia banyak terpapar sinar matahari. Itu juga bikin keriput kan. Jadi harus ditanyakan semua hal yang berpengaruh pada keriput itu. Betul. Jadi bukan serta-merta suntik Suntik putih putih lalu jadi. keriput. Jadi jangan nyalahin suntik putihnya ya dok, karena banyak faktor yang berperan soal terjadinya keriput. Nah gitu. So, banyak Iya, banget nih yang betul. mikir sekali minum obat ini terus jadi efeknya begini, padahal belum tentu karena hal itu aja ya dok. Betul, Dan setuju. negatifnya. Nah, nih dok banyak juga yang nanya, setelah suntik nih bener-bener udah suntik aja terus setelah itu pulang nggak melakukan apa-apa, apa abis suntik ada treatment khusus, pakai skincare khusus atau gimana nih dok? Iya, pasti ada. Karena kita kan habis apa namanya, habis suntik, Hmm. kemudian kita kan aktivitas lagi. Kita kembali ke kantor atau kembali ke sekolah atau kembali ke dapur dan lain-lain. Nah, itu kita harus tetap pembersihan secara teratur yang pertama. Yang kedua pakai tabir surya. Kalau misalnya keluar rumah ya pagi harus Itu pakai tabir surya karena penting, itu kita wajib ya dok? karena wajib loh, ini kan negara apa namanya di Tropis. Asia loh, kita ini tropis ya kan. Jadi kita harus pakai sunblock dan jangan lupa meng-apply ulang setelah mungkin kalau yang Hmm, muslim habis sholat duhur kita harus wajib. apply lagi tuh di situ Nggak atau bisa setiap cuman 4 pagi aja ya dok? jam. Oke. Nggak bisa, meskipun di situ ada tulisannya water resistant, kita kalau misalnya nyemplung kemudian ke kolam renang atau Kolam apa renang. pasti dia jadi tidak stabil dan fungsinya akan berkurang. Nah Terganggu. itu Oke. disitulah dia harus ditambah lagi, apply lagi. Jadi nggak serta merta saya sudah pakai ini yang ini, itu harus KIE loh Aiman. Jadi harus tahu nah sunblock tuh seperti apa. Kemudian yang kulit berjerawat tuh harus pakai sunblock yang Oke. bagaimana base-nya. Kalau yang kering tuh harus yang bagaimana. Itu kan lain-lain Hmm. ilmunya. Nah, itu perlu juga. Itu perawatan sehari-hari. Terus kemudian yang malam sekarang ya, Aiman Hmm. ya. Yang malam itu kita perlunya harus pakai krim malam itu apa sih? Nggak mau dok, nanti ketergantungan. Loh bukan ketergantungan, Iya, tapi itu banyak banget itu dok. wajib. Iya, karena Oke. itu wajib ya, bukan tergantung kayak minum kan, kan wajib, kan itu kita wajib kan. Jadi kita akan merasa Hmm. haus. Kulit kita juga harus dirawat gitu. Toh Betul. krim malam itu cuma ngelupas sel kulit mati. Kulit mati itu harus dibuang. Jadi dia kalau Dibuang. misalnya di situ dia menumpuk, dia akan jadi komedo, terus dia jadi jerawat. Jadi kan penampilan juga nggak oke juga ya Iya kan? betul. Iya, jadi itu Dan harus dipertimbangkan juga. dan ini banyak yang mikir skincare tuh cuman buat cewek, padahal buat cowok tuh penting juga ya dok. Oh, penting juga kan So, sama. Jadi sama identik juga identik dong. banget, jadi cowok merasa ah nggak perlu pakai sunblock, nggak perlu skincarean, padahal ya sama-sama punya kulit gitu, nggak membedakan jenis kelamin, mau cowok tetap butuh yang namanya skincare, ya setidaknya Iya, sunblock betul. tadi ya dok, Iya, betul. Sama pembersihan yang secara sama teratur ya. Kita pembesaran, malam mau tidur cuci kan muka. kita istirahat, cuci muka, pori-pori kita terbuka biar bisa bernapas. Kita aja kan kalau misalnya habis pergi kan harus ganti baju kan, Iya ganti dok. baju biar tidur kita enak. Nah, kita harus perlakukan kulit kita seperti itu juga gitu.
Oke. Nah, selanjutnya nih dok, bisa nggak sih suntik putih nih, vitamin C ya dok, bikin ketergantungan? Vitamin C bikin ketergantungan. Menurut saya tidak ya, Tidak. karena kita melakukan treatment itu kan misalnya kita untuk imbus ya, untuk booster di saat seperti sekarang ini. Ada badan kita agak nggak enak sedikit, kita booster kita jadi seger kan gitu. Hmm. Jadi bukan serta-merta kalau kita terus kemudian kita lemah ya. Enggak. Ya kalau Ya, kita butuh, kita lakukan gitu. itu Sesuai tambahan aja kebutuhan ya dok. aja. Pokoknya sesuai kebutuhan aja, jangan melebihi dan jangan kekurangan kan gitu. Kalau sesuatu yang pas kan pasti bagus gitu. Nah Itu ini yang perlu itu diingat. oke. Nah ini yang banyak banget yang menanyakan. Ini mungkin tadi dokter udah sedikit bahas juga dok di slide-nya, yaitu soal biaya. Nah ini mungkin buat orang awam nih dok yang penasaran mungkin pengen suntik putih yang pasti di tempat yang udah jelas yang melakukan kompeten ya dokter spesialis kulit kelamin nih. Kira-kira biayanya gimana nih dok? Biaya itu bervariasi ya, Iman. Kita tidak bisa Oke. mematok dari satu ke Nah, satu, pasti beda. oke. Pasti beda. Iya kan, kita harus survei dulu di daerah. Iya kan, di Malang mungkin sama Jakarta Jakarta, di itu udah tempatnya pasti Iman beda mungkin ya dok. beda. Iya, karena di sana kan kota metropolis. Kemudian mungkin banyak artis yang membutuhkan untuk penampilan, sedangkan di sini enggak kan, itu kan market itu yang menentukan. Dan bersaing juga ya Jadi dok soalnya ber, banyak. iya banyak juga kan sekarang kayak gitu. Oh di situ kan masyarakat kan juga membandingkan. Tapi membandingkan juga apple to apple ya, jangan kemudian membandingkan yang apa namanya yang dokter dengan misalnya yang ini gitu. Yang lain yang nggak Jangan. jelas itu ya dok. Mungkin seperti itu membandingkannya. Jadi pasti marketnya beda dan pasti bersaing harganya. Nah itu kan masyarakat sendiri yang menentukan. Makanya ini kan fungsinya edukasi-edukasi seperti ini kan, edukasi-edukasi seperti ini kan masyarakat bisa bisa apa namanya lebih wawasannya lebih luas, kemudian bisa memilih yang penting. Oke, jadi yang harus dipahami harus dilakukan sama orang yang berkompeten ya dok. Jangan beli sendiri asal bebas di toko online. Soal banyak banget nih dok jual suntik putih di toko online. Terus mungkin di komen Instagram influencer atau artis-artis nih yang mau kulitnya putih bla 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 bla. Jangan gampang tertarik soal itu ya dok. Biaya Iya, itu yang pasti ada harga, ada kualitas lah gitu ya dok. betul. Dan apa Jangan namanya bila dan benar benar ada harga, ada kualitas, terus kemudian jangan serta-merta terbuai iklan ingin kulit seperti ini gitu ya. Jadi influencer itu juga yang apa namanya yang mendidik juga. Kayak Mas Aiman nih oke aduh, banget aku lihat bisa aja YouTube-nya. dok. Aduh ya Allah. Cie. Jadi malu dok. Jadi YouTube-nya oke, care terhadap kesehatan kan positif, nggak apa-apa, Oke dok. bagus, Nah, sekarang nih bisa. kita lanjut ke pertanyaan dari followers aku nih sama followersnya ID Dems dok. Ini Oke, pertanyaannya, kan tadi dokter menjelaskan ada suntik vitamin C, glutathione, dan kromosom. Itu yang ya. udah ada lisensi dari BPOM tuh yang mana dok? Yang sudah bisa dilakukan di Indonesia? Sebenarnya yang saya tahu ya vitamin C itu ada license. Oke. Glutathione ada sih yang BPOM ya, cuman kan kita tuh nggak ngerti gitu loh, yang mereka suntik. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Ada Oke. yang BPOM. Kalau kromosom tuh setahu saya belum, ya, setahu saya belum. Karena untuk Masih dapat itu diteliti kan ya dok? iya uji coba ke pasiennya kan harus ya. Jadi kan belum, setahu saya belum. Oke. Nah Sampai ini hari ini belum. jadi yang sudah pasti udah ada BPOM-nya tuh tadi vitamin C sama glutathione tadi ya dok? Ada. Dan tidak serta-merta semuanya sih. Aiman nih Oke. ada tertentu gitu. Oke. Jadi harus pinter juga. Udah Harus BPOM belum gitu. Jadi jangan malu bertanya ya dok, itu hak pasien untuk bertanya ya dok tadi, itu yang Ya, dokter jelaskan. betul. Dan dokter juga berkewajiban untuk menjelaskan dan Jelaskan. menjawab. Oke dok. Nah ini waktunya udah dikit lagi tuh dok. Nah untuk Oke, menutup mungkin dokter bisa memberi apa saran untuk suntik putih ini mungkin yang pengen melakukan atau gimana nih dok? hmm. Saran buat cewek-cewek atau pasien mbak-mbak yang kepengen putih, mungkin yang Oh, laki-laki juga. Jadi harus harus ini ya tahu kalau
sehat tidak selalu putih dan harus tahu fungsinya vitamin C, glutathione dan kromosom yang disuntikan, kemudian harus dilakukan oleh seorang yang berkompeten dan dilakukan di fasilitas kesehatan yang telah tersedia. Oke. Gitu. Jadi Pesan yang saya penting sih itu. cantik gak harus putih ya, Dok? Iya, cantik tidak harus putih. Nah, itu. Terima kasih banyak, Dok. Ini infonya sangat Sama-sama. bermanfaat banget. Nah, ini Terima mungkin kasih. sama-sama, Dokter. Dan ini pasti banyak banget yang ketinggalan live-nya tadi. Mungkin ada yang baru masuk atau baru masuknya pas akhir-akhir kayak gini. Jangan berkecil hati. Live ini akan disimpan di Instagramnya @iddems. Makanya jangan lupa follow dulu @iddems. Nanti live ini akan disimpan. Kalian bisa tonton ulang mengenai suntik putih ini. Terus Ya. jangan lupa besok ada live juga ya, Dok, yang membahas soal Iya. bau badan. Bau badan. Jadi jangan lupa pantengin di Instagramnya ID Derms terus Derms. ya, karena pasti ada yang bermanfaat Info di satu kesehatan. platform info kesehatan kulit dan kelamin yang Amin. bermanfaat di satu yang platform yang oke ya. Dan wajib Jadi di-follow, soalnya valid. Follow. Terus dari kemarin juga banyak Valid. udah ada live-live yang udah membahas soal kesehatan kulit ya, Dok. Kalian bisa nonton ulang yang mungkin kalau bosen nih cari di Google kan banyak banget yang males ngebaca. Kalian tinggal Ya. nonton aja langsung dapat deh tuh info kesehatan soal kulit kelamin yang dibahas oleh Tuh. dermatologis yang udah pasti valid gitu. Jadi Ya. wajib banget follow. Terus jangan lupa Pembicaranya semua. pembicara semuanya dokter spesialis kulit kelamin ya, Dok. Ya, anggota Perdoski Anggota pasti Perdoski. dari berbagai daerah. Terus jangan lupa juga follow ya, Dok, Instagramnya Perdoski @perdoski.id. Selain .id. Jadi selain di ID Dems, kalian juga follow itu soal info kesehatan kulit kelamin yang pasti valid. Ya. Jadi nggak usah pusing-pusing deh kalau mau cari di internet nggak jelas infonya. Udah tinggal follow aja, main Instagram, kalian tinggal baca update-annya itu udah pasti valid gitu. Betul, Thank you biar so WFH. Biar WFH ada WFH-nya manfaatnya, Dok. bermanfaat. Betul. Biar sosmed, bikin TikTok joget-joget aja, setidaknya ada manfaatnya lah, Dok, main Instagram ya, Dok. Dasar. Maksudnya harus seimbang gitu lah ya, Dok. Tuh, setuju harus seimbang. Thank you so much, Dokter, atas waktunya dan info-infonya Sama-sama. dan ilmunya yang sangat bermanfaat, Dok. Ya, insya Allah kita bisa live Oke. bareng lagi di kemudian hari ya, Dok. Oke, thank you, Aiman. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Terus jangan lupa live ini akan disimpan, jadi nonton langsung di @iddems karena akan dipost di feed-nya gitu. Terima kasih banyak. Thank you, Dokter. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam.